Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus adalah Musa yang baru, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan susunan Alkitab Perjanjian Baru, kita tahu bahwa buku yang pertama adalah Injil Matius. Ia tidak menunjukkan bahwa Injil Matius adalah Injil yang tertua, tetapi Injil Markus. Mengapa Injil Matius ditempatkan pada awal susunan Alkitab Perjanjian Baru? Karena sejak awal Matiuslah yang mau menunjukkan keterhubungan Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama. Injil Matius dimulai dengan silsilah Tuhan Yesus Kristus. Matius yang menuliskan Injilnya untuk jemaat Kristen ex pemeluk agama Yahudi juga memberikan tekanan itu ketika Yesus mengajar mereka dari atas bukit. Apa yang diajarkan oleh Musa dalam kitab Taurat dan juga yang diajarkan oleh para nabi tetap memiliki arti penting sebagai dasar pengajaran Tuhan Yesus yang baru dan lebih sempurna. Itulah sebabnya hari ini kita mendengar, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara-saudari terkasih, menjadi jelaslah bahwa kehadiran Tuhan Yesus di antara bangsanya sendiri bukan untuk menghapus apa yang ada dalam sejarah kasih Allah dan umatnya yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Tuhan Yesus datang untuk menggenapinya. Dia datang untuk menyempurnakan apa yang sudah diajarkan oleh para utusan Yahweh, yaitu yang diajarkan oleh Musa dan para nabi lainnya. Musa disebutkan secara khusus karena dalam penghayatan iman orang Yahudi, Musa adalah tokoh pengajar moral dan sosial bangsa Israel. Pada permenungan kita hari ini, saya memberi judul Yesus adalah Musa yang baru. Mengapa? Karena Tuhan Yesus memberikan penafsiran yang lebih mendalam. Orang-orang Yahudi menghayati apa yang diajarkan Musa sebagaimana itu tersurat. Tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Dia yang saya sebut sebagai Musa yang baru memperdalam maksud dari apa yang diajarkan oleh Musa itu. Sebagai contoh saja, Yesus berfirman, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya
sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Matius bab 5 ayat 27 dan 28. Saudara-saudari terkasih, apa yang diajarkan oleh Musa dalam kitab Taurat mendapat perhatian khusus dari penginjil Matius. Alasannya karena pendengar dan pembaca Injilnya adalah orang-orang yang sudah sangat hafal dan paham dengan ajaran-ajaran Musa dan ajaran para nabi yang lainnya juga. Apakah mereka harus meninggalkan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan kepada mereka oleh Musa? Apakah mereka harus meninggalkan firman Yahweh dalam 10 perintahnya? Tidak, kata Tuhan. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Demikian sampai hari ini. Ketika gereja dan iman kepada Tuhan Yesus menyebar ke seluruh dunia, gereja sangat memperhatikan kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang ada di dalam setiap kebudayaan. Ketika Konsili Vatikan kedua berlangsung, gereja menegaskan itu dalam dokumen Ad Gentes bahwa gereja menerima nilai-nilai luhur dari kebudayaan yang ada sambil memurnikannya. Artinya apa? Apa yang baik diterima dan disempurnakan, sedangkan yang tidak sesuai dengan ajaran iman, sosial, dan moral gereja harus ditinggalkan. Sebagai contohnya, gereja menerima apa yang disebut alkulturasi dan enkulturasi kebudayaan. Dalam liturgi gereja, bukan hanya lagu-lagu Latin dan tradisional yang boleh dinyanyikan, melainkan juga lagu-lagu bernuansa kedaerahan boleh digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudari terkasih, yang patut mendapat tekanan dan perhatian dari firman Yesus pada hari ini adalah bahwa kita harus menaruh hormat pada hal-hal baik yang sudah ada dalam kehidupan umat Allah. Bukan hanya itu saja, melainkan juga memberi makna yang lebih mendalam dan suci untuk disempurnakan agar bersesuaian dan selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Satu hal yang selalu menyita perhatian saya ketika membaca Injil Matius itu, ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius bab 5 ayat 43 dan 44. Apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, gema dan gaungnya bisa kita rasakan sampai hari ini. Tuhan Yesus tidak hanya minta perhatian kita pada apa yang sudah ada dan diajarkan, melainkan perlulah kita melakukan introspeksi dan refleksi dalam menghayati perintah-perintah Tuhan dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi martabat manusia. Tuhan Yesus adalah Musa baru yang pada hari ini kita dengar
bahwa Ia menghendaki kita menjadi pribadi yang sempurna seperti Bapanya yang di surga. Matius bab 5 ayat 48. Tuhan minta pada hari-hari ini agar kita bertobat dan menghayati iman sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapanya yang di surga. Apakah aku sudah berusaha untuk membangun hidup suci seperti kehendak Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk menjadi warga Indonesia yang baik, tetapi juga warga gereja yang taat pada kehendak-Mu. Semoga kami bisa menjadi teladan yang baik untuk sesama kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.